Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoga Pramudian Syahputra dengan NIM 2021010020. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis yang etis. Baik, selanjutnya pada slide pertama pendahuluan, yaitu berisikan definisi etika bisnis. Apa sih definisi etika bisnis? Etika bisnis mencerminkan nilai moral yang mendasari tindakan-tindakan tertentu dengan prinsip pengambilan keputusan yang melibatkan pertimbangan moral dan tanggung jawab atas konsekuensi sosialnya. Pengambilan keputusan yang baik harus diterima oleh masyarakat luas dan prosesnya melibatkan kesadaran, penilaian, niat, dan perilaku etis. Yang kedua, faktor pengambilan keputusan. Faktor kunci dalam pengambilan keputusan etis termasuk pertimbangan atas dampak moral terhadap individu lain, tanggung jawab dalam membuat keputusan etis, dan kepatuhan keputusan tersebut terhadap nilai-nilai yang diterima secara hukum dan moral oleh masyarakat. Baik, pada slide selanjutnya, yaitu berisikan terkait tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, yakni meliputi pengertian dan konsep tanggung jawab sosial perusahaan, dampak CSR pada pengambilan keputusan bisnis yang etis, yang terakhir manfaat CSR bagi perusahaan dan masyarakat. Yang pertama, pengertian. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep yang mengedepankan perusahaan untuk memiliki tanggung jawab terhadap sosial atau lingkungan sekitar. CSR dirumuskan sebagai strategi perusahaan untuk memenuhi dan mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan pemangku kepentingan atau stakeholder-nya. Yang kedua, dampak CSR pada pengambilan keputusan bisnis yang etis. Tanggung jawab sosial perusahaan memiliki dampak besar terhadap cara perusahaan dilihat oleh publik. Oleh karena itu, CSR dianggap sebagai alat strategis penting bagi perusahaan, termasuk perusahaan kecil. Melalui CSR, perusahaan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis mereka, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, manfaat CSR bagi perusahaan dan masyarakat. Manfaat CSR bagi perusahaan dan masyarakat sangat beragam dan berdampak luas. Dalam aspek perusahaan, CSR dapat membantu meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, memperkuat hubungan dengan stakeholder, membuka peluang pasar baru, mengurangi risiko, meningkatkan kepatuhan hukum, meningkatkan inovasi produk, dan menarik investor yang lebih baik. Dalam aspek masyarakat, CSR dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kesadaran lingkungan, mendorong pembangunan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses ke sumber daya penting, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, implementasi CSR dalam pengambilan keputusan bisnis. Implementasi CSR memerlukan komitmen dari seluruh organisasi, mulai dari manajemen hingga karyawan. Perusahaan perlu memasukkan pertimbangan CSR dalam setiap tahap siklus keputusan bisnis mereka, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. CSR memiliki dampak positif dan negatif bagi perusahaan, bagi masyarakat, dan bagi pemerintah. Dampak positif CSR bagi perusahaan yaitu meningkatkan reputasi mereka dan citra perusahaan. Kedua, mengurangi risiko operasional dan meningkatkan kinerja keuangan dalam jangka panjang. Yang ketiga, membuka peluang pasar baru dan meningkatkan kepercayaan publik. Dan bagi masyarakat, yaitu meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan lapangan kerja, mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan akses ke sumber daya penting dan meningkatkan kualitas pendidikan. Bagi pemerintah, yaitu membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, dampak negatif CSR bagi perusahaan, yaitu biaya tambahan, distraksi dari fokus utama bisnis, serta resiko reputasi. Bagi masyarakat, dampak lingkungan negatif, perasaan ketergantungan, serta penyalahgunaan dana. Dan bagi pemerintah, menggantikan peran pemerintah
kurangnya regulasi dan pengawasan, serta ketidaksetaraan akses. Dapat disimpulkan bahwa CSR penting dalam pengambilan keputusan perusahaan, meningkatkan transparansi, integrasi, dan reputasi, melibatkan semua anggota organisasi, implementasi CSR, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, menangani isu sosial dan lingkungan, serta melaporkan secara transparan. Praktik CSR yang efektif memberikan dampak positif, termasuk meningkatkan reputasi, mengurangi risiko operasional, dan mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dan hanya itulah yang bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa, salam.